Kuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun Ia anak Allah, Yesus telah belajar menjadi taat, dan ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Padamu, ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Tendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan daku. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Jadilah bagiku gunung batu tempat berlindung, dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan daku, sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring dan yang dipasang orang terhadapku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan, Allah yang setia. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Tetapi aku kepadamu, ya Tuhan, aku percaya, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejarku. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu, ya Tuhan, yang telah Kau simpan bagi orang yang takwa kepadamu, yang telah Kau lakukan di hadapan manusia bagi orang yang berlindung padamu. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau, Sang Perawan Maria, sebab di bawah salib Tuhan, engkau menjadi martir tanpa menumpahkan darah. Haleluya, haleluya. Haleluya.
dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Kalian berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, dalam kesempatan peringatan Santa Perawan Maria yang berduka cita, gereja mengajak kita sebenarnya untuk juga merenungkan keterlibatan Maria yang total di dalam seluruh pengalaman hidupnya bersama dengan Kristus, puteranya. Peringatan ini mengajak kita juga untuk boleh meneladani Maria bahwa keterlibatan total itu bukan hanya soal kegembiraan, tetapi juga kalau pengalaman itu membawa pada kedukaan. Dan itulah yang dibuat oleh Maria. Ia setia sepanjang hidupnya menyertai Yesus sejak awal mula berita tentang kelahirannya dan tugas yang ia terima dari Allah, sampai akhirnya nanti Maria pun tetap setia di bawah kaki salib ketika sang putra yang amat dikasihinya akhirnya menghembuskan nafas dengan cara yang amat tragis menurut ukuran pada masanya. Saudara sekalian, maka keterlibatan total semacam ini jugalah yang ditawarkan kepada kita kalau kita mau menjadi murid-murid Kristus. Sebagaimana tadi juga Yesus mengatakan di dalam pengajarannya kepada orang banyak, ketika berhadapan dengan orang-orang yang mungkin hatinya tertutup dan tidak lagi mau membuka pada kesempatan yang ditawarkan oleh Allah. Yesus mengibaratkan mereka dengan orang yang bebal, dengan orang yang tidak bisa memberikan keterlibatan. Sekalipun seruling ditiup, mereka tidak menari. Ketika ada kidung duka, mereka pun tidak turut menangis. Ini adalah gambaran hati yang tertutup. Sekalipun Allah sudah menyatakan diri dan mengajak mereka masuk di dalam pengalaman kebersamaan dengannya. Maka mari saudara sekalian yang terkasih, kalau kita juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti Kristus dan percaya kepadanya, kita pun seperti Maria diajak untuk berani terlibat. Kegembiraan dan duka cita adalah bagian utuh dari seluruh kehidupan kita yang tidak bisa kita pilih yang mana yang kita suka. Karena seluruh pengalaman itu menawarkan kepada kita agar kita pun tetap berani sebagai orang beriman menyatukan diri di dalam kehidupan dan pengalaman yang ditawarkan Allah sendiri. Ketika kita bergembira, kita boleh bersyukur karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mungkin merasakan pengalaman-pengalaman yang secara manusiawi dan secara imani menggembirakan kita. Tetapi ketika kita mungkin mengalami persoalan, kesulitan, tantangan, bahkan mungkin kehilangan atau kematian, kiranya pengalaman itu juga tidak pernah menghentikan kita untuk tetap percaya bahwa Allah senantiasa menyertai kita dan Dia bekerja dengan caranya untuk turut mendampingi kita di dalam pengalaman-pengalaman seperti itu.
Sehingga bukannya kita meninggalkan Allah di dalam situasi yang berat atau duka cita seperti itu, sebaliknya kita diajak untuk menyatukan penderitaan kita, kesulitan kita dengan penderitaan yang Kristus juga ambil sebagai bagian dari hidupnya untuk menyelamatkan kita. Penderitaan yang datang karena perjuangan, karena ketekunan, karena mungkin juga kegigihan kita di dalam usaha mengikuti Tuhan, juga bisa kita persembahkan kepada Tuhan sebagai bentuk keterlibatan kita yang total, dan tidak sebaliknya justru mengecilkan hati kita dan merasa bahwa Allah meninggalkan kita. Dengan pemahaman bahwa seluruh kegembiraan dan penderitaan adalah bagian utuh dari kehidupan kita, semoga lalu kita pun tidak amat misalnya mencari kegembiraan yang berlebihan dan kemudian meratap meraung-raung karena misalnya kesedihan, tapi sebaliknya kita bisa hidup secara seimbang karena percaya di dalam setiap peristiwa kehidupan kita boleh senantiasa menyatukannya dengan Allah yang menyertai dan menyelenggarakan hidup kita.